Halo Sobat Otakis, sekarang kita sudah bersama dengan BMW M3 dan M4 Competition Indonesian Premier tahun 2021. Dan kedua mobil ini itu merupakan kejutan banget dari BMW. BMW itu lagi on a roll banget. Padahal minggu lalu mereka tuh baru meluncurin seri 4 coupe dan convertible. Tiba-tiba nongol M3 dan M4. Jadi kayak apa sih mobilnya? Dan tentunya sebagai mobil M Performance yang asli, ini sangat gahar luar dan dalam. Dan juga karena spesial, gue akan buat mobil ini jadi 2-part series. Pertama gue akan bahas the M4, kedua gue akan bahas the M3. Karena itu, kita lanjut ke M4 dulu. Yuk start your engine. Nah, Auto Junkies, sebelum kita lanjut ke M4 Competition, kami ada pengumuman penting buat kalian yang pengen pasang kaca film nih. Masterpiece Window Film, salah satu kaca film dengan tolak panas terbaik up to 99% yang kami juga udah pakai di Renault Captur kami, lagi ada promo khusus PPKM, diskon 50% loh. Masterpiece sendiri tersedia berbagai tipe dari yang gelap buat yang pengen privacy hingga yang clear bagi yang suka pamer interior. Dan yang pastinya dilengkapi dengan garansi resmi 7 tahun. So, spesial buat Auto Junkies, Masterpiece Window Film lagi ada diskon PPKM 50% alias promo pasang kaca film Masterpiece 50%. Jadi 1,9 jutaan aja untuk tipe Aizuki dan Black Shinju, 2,9 jutaan untuk tipe Renzumin, dan 2,3 jutaan untuk kombinasi keduanya. Caranya gampang banget, cukup screenshot layar ini dan tunjukin via WhatsApp pada saat pemesanan di nomor 0821 1297 0617. Atau bisa juga via DM Instagram @masterpiece_windowfilm ya guys. Info lebih lanjut bisa kunjungi website officialnya di www.masterpiece-windowfilm.com. Eksterior terlihat gahar, sporty, dan racing banget, khas dari para sebuah M Competition. Namun memang depannya agak sedikit kontroversial karena hidungnya luar biasa besar. Nah, Auto Junkies, BMW M3 dan M4 Competition tahun 2021 alias generasi ke-6. Iya, menurut kita mobil ini itu merupakan sebuah langkah yang gercep dan berani banget by BMW Indonesia gitu ya. Dan hanya dijual dengan varian Competition. Iya, jadi lagi-lagi gak setengah-setengah, really nice banget. Nah, sekarang gue bahas dulu dari yang M4-nya ya. Karena yang M3 yang di sana itu kan secara body, secara interior itu mirip dengan seri 3 G20 yang pernah kita bahas di bagian sebelah sini. Itu bakal jadi part 2 dan itu reviewnya akan lebih light aja. Sekarang kita bahas ini dari belakang seperti biasanya. Antena sudah shark fin, kaca ada di fogger, dan ini pun sloping roofline ala-ala coupe yang terasa sangat seksi banget. Ductile spoiler hitam seperti ini yang lagi-lagi bikin pantat tuh kayak lebih seksi gitu. BMW badge-nya ini lebih nongol dibandingkan BMW pada umumnya. Kenapa? Karena di sini ada reversing kamera. Ya, jadi kamera belakangnya nggak ada di bawah sini, tapi menyatu ke logo BMW yang ada di bagian sini ya. Dan tentunya badging-nya semua pun sudah shadow line, jadi udah hitam. M4 Competition gitu yang bikin orang-orang di belakangnya pasti gemetar pas ngelihat badge itu. Plat nomor sudah LED, lampu taillights pun sudah LED bar yang khas dengan BMW coupe yang turun seperti ini. Dan juga di sini lampu rem, lampu sen, lampu mundur, rear fog lamp semua pun sudah LED juga. Bumpernya juga jauh-jauh lebih agresif dibandingkan dengan seri 4 yang menjadi basisnya. Kalau seri 4 kan lebih curvaceous gitu, lebih ke arah clean dan seksi. Kalau ini tuh benar-benar sporty dan gahar gitu ya. Di bawah ada kayak lips dengan warna black gloss seperti ini yang langsung menjadi diffuser besar. Ini gede-gede banget kayak pembajak sawah, tapi ini semua works. Dan juga ada quad muffler yang tentunya suaranya sangat-sangat agresif. Nanti kita bakal startup di interiornya, tungguin aja gitu ya.
Ada sensor 6 titik karena mobil ini udah ada active parking assist, termasuk ada reversing assistant yang bisa mundur ngikutin pas kalian pola maju. Itu pernah kita demoin di review seri 3 yang waktu itu ya. Bagi orang awam ini hitam dikirain di stiker atau dikira panoramic roof untuk mobil semahal ini gitu kan. Kalau kalian ngintip ke dalam tidak ada sunroof atau panoramic sama sekali. Kenapa? Karena atap ini, kedengeran nggak? Yes, ini atapnya sudah mengadopsi carbon roof. Iya, kenapa? Untuk tentunya weight reduction bro gitu kan, karena who needs panoramic ketika kalian bisa lebih cepat di track days. Shadow line, jadi kayak trim window line kayak gini semua udah gloss black. Di sini pun door handle model grip type. Udah ada smart entry di sini, termasuk di sini pun karena dia coupe sudah tentunya frameless window seperti ini gitu ya. Lagi-lagi ada side skirt besar. Ini side skirt itu kayak ngejebleh banget gini yang bikin mobilnya makin sporty dan terasa makin low, dan ini matching sama yang di belakang dan yang di depan juga. Ada welcome lamp di bagian sini, dan juga di bagian wing mirrornya alias spionnya, legs ke bagian depan. Nah, ini benar-benar khas banget dengan BMW M lineup ya. Jadi kayak ada sayap Batman-nya gitu di sini. Ini improve aerodynamic, udah electric retract, auto retract, dan di sini pun udah ada sein yang LED, termasuk di bawah sini ada kamera karena kameranya sudah 360. Dan juga di sini di fender untuk meningkatin presence di bagian samping ada logo M4 Competition. Ya, walaupun memang di samping sini ada yang annoying, ntar kita jelasin kenapanya. Tentunya nggak lengkap tanpa ngebahas segala macam ubahan M Performance yang ada di bagian kaki-kaki mobil ini. Karena ini semua tuh sudah dituning ulang oleh M Division supaya menjadi sebuah track beast yang luar biasa ya. Chassisnya udah di stiffen dengan bracing khusus dari M, kemudian ada M Active Differential dan lain-lain yang benar-benar bikin ini sebuah different animal dibandingkan seri 4 yang jadi basisnya gitu. Ini sendiri soal kaki-kaki, setupnya juga cukup unik karena dia staggered. Staggerednya tuh nggak hanya dari lebar gitu ya, tapi staggerednya tuh beda ukuran. Jadi as standard, di depan ini peleknya ring 19 inci, two-tone polish seperti ini, model akar yang terlihat sangat concave dan sangat lebar banget. Di belakang lebih lebar lagi, tapi kalau di belakang itu ring 20 inci. Iya, jadi kalau depan 19, belakang 20. Dibalut dengan ban yang juga nggak kalah hot, yaitu Pirelli P0 dengan setup 27535R19 untuk di depan, dan di belakang 28530R20. Pengereman tentunya sudah full M Performance brakes yang besar kayak gini, ini lebih besar dibanding piring di rumah gua. Tentunya cross trail depan dan belakang, dan sudah full segala macam, ada DSC yang sudah di-retune ulang oleh M juga. Dan tentunya ngebahas BMW M4 dan M3 terbaru nggak lengkap tanpa bahas bagian yang paling kontroversial dari mobil ini. Apalagi kalau bukan fascia depannya. Ya, lebih tepatnya the big nose. Iya, the elephant in the room. Iya, yang menjadi sebuah talk of the town, M-Town gitu ya. Vertical kidney. Ini justru balik ke masa-masa BMW retro zaman dulu kayak BMW CS gitu-gitu yang memang grill itu panjang ke bawah. Tapi gue harus bilang satu hal dulu. Mobil ini jauh lebih ganteng kalau kalian lihat aslinya. Iya, jadi kalau kalian lihat baru digambar segala macam, kalian anggap kayak hidungnya aneh gitu segala macam, gede. Tunggu ketika kalian lihat aslinya, karena aslinya itu lebih atraktif dibandingkan di foto. Ada hal unik juga. Biasanya kan mobil-mobil kalau seandainya ada grill besar gitu, plat nomor tuh agak ganggu. Tapi menurut gua di sini justru kebalikan. Mobil ini tuh kelihatan lebih subtle, lebih atraktif kalau ada plat nomornya. Iya, jadi kalau ada plat nomornya, ini tuh nggak terkesan terlalu in your face banget. Desainnya tuh menyatu ke hood sini, jadi ini kelihatan kayak afterburner yang besar gitu ya. Jadi kelihatannya sangat muscular banget. Ada intake di sini, ada lagi intake di bagian samping sini yang beneran bolong untuk air curtain ke bagian sini. Di bawahnya pun tetap ada kayak aksen-aksen splitter warna hitam. Lampunya sendiri sudah menggunakan BMW laser lights. Iya, dan di sini yang gue suka, dia masih mempertahankan desain ikonik dari hexagonal lights-nya BMW ya, yang benar-benar kelihatan ikonik banget. Ada 2 buah proyektor LED dengan hiasan biru di sini yang sudah adaptif, bisa naik turun segala macam. Termasuk ada corner lights bagian sini, dan lampu seinnya menyatu ke hexagonal bagian luar sebelah sininya. Nah, jadi gimana? Kalian udah terbiasa belum dengan desain depan dari si seri 4 terbaru dan M4 terbaru yang seperti ini? Lambat laun kita pun semua akan terbiasa, dan pas kita lihat si aslinya jauh lebih ganteng dibandingkan di gambar. Dan kalian tentunya harus lihat aslinya sebelum kalian komentar mengenai si M4 yang satu ini.
Interior memang elevate esensi sporty seri 4 coupe yang kini berlabur sentuhan M Competition mulai dari aksen karbon, racing bucket seats hingga M Performance menu yang sangat menarik. Nah, pas kalian mau masuk, tentunya pintunya pun terasa sangat luar biasa berat dan luar biasa besar. Karena lagi-lagi ini kan sebuah coupe, basisnya adalah seri 4 coupe, disambut oleh sebuah seal plate yang tulisannya M4 Competition. Karena lagi-lagi seperti yang gue bilang, yang masuk ke Indonesia hanya varian competition aja, jadi nggak setengah-setengah. Ada apar juga di bagian bawah sini ya, karena kan udah menjadi standar Indonesia juga. Nah, kurang lebih begini tuh guys, interior dari si BMW M4 tahun 2021. Dan sebelum kita bedah fitur dan lain-lainnya, inilah yang paling kalian tunggu pastikan. Kuncinya seperti ini. Lock, unlock, buka bagasi, favorite button, dan ada M striping di bagian sampingnya. Nah, tentunya sudah keyless, engine start stop di bagian sini. Engine start stop pun berwarna merah. Dan kalian tahu apa artinya kan? Merah itu racing. Oke, nggak pakai lama lagi. Sekarang kita coba langsung nyalain aja untuk dengar suaranya kayak apa. Kalau gitu, foot on the brake. Dan kita coba start dulu. Nah, untuk salah satu aspek paling menarik dari sebuah M Competition pastinya adalah mesinnya karena performanya sangat brutal. 3000 cc berkode S58 inline 6 twin turbocharged. Tenaganya 503 HP atau setara dengan 510 PS dengan torsi 650 Nm yang dimake ke transmisi 8-speed automatic DCT berpenggerak roda belakang. Pastinya asik banget buat ngepot-ngepot dan kepotan kalian bisa dianalisa oleh M Drift Analyzer. Lucu ya. 0-100 tuntas dalam 3,9 detik, itu di bawah 4 detik yang artinya sangat balistik. Dan all the way melesat hingga top speednya di 250 km per jam. Oke lah, performanya segila hidung besarnya. Gahar banget kan? Udah undoubtedly benar-benar suaranya itu mencerminkan sebuah M performance yang sesungguhnya gitu ya. Tentunya karena dia M4, aksen pun karbon, di sini karbon lagi di sini gitu ya. Jadi benar-benar penuh dengan karbon-karbon asli yang terlihat sangat keren. Ambient lighting nyambung dari pintu ke bagian sini gitu yang menghias interior pas malam hari. Dan di tengah sini tentunya sudah menggunakan iDrive 7. Dan di sini pun selain kalian bisa kontrol secara touchscreen, di sini pun ada kayak iDrive dial rotary di sini kalau kalian bisa kontrol sama seperti BMW pada umumnya. Tapi karena ini M, tentunya selain maps gini-gini pun ada M display kayak setup, ada data mesin, ada data ban. Memang lebih terkesan high performance dengan aksen-aksen merah. Nah, di sini ada sebuah fitur yang menurut gua sangat interesting. Ntar kita bahas di bagian interestingnya. Di sini pun audionya sudah Hamangkado kalau kalian lihat. Nah, AC-nya sendiri di sini dia punya display tersendiri seperti kebanyakan BMW di sini ya. Ini ada hazard, ada tombol tolak bala kalau kata mobil untuk safety. Bawah ini aksen panel karbon bisa dibuka. Untuk nge-reveal ada wireless charger di bagian tengah sini yang ada lampunya dan ada dua buah cup holder termasuk ada input untuk USB bagian sini. Di tengah sini ada kayak 12 volt socket yang memang kalian bisa pakai untuk nge-charge dan lain-lain. Ada logo M4 Competition di bagian sini yang selalu ngingetin kalian bahwa kalian sedang nyetir M4 Competition. Di bagian sini gear levernya pun tentunya sudah berbeda. Sekarang sudah ini yang M gitu ya. Jadi dia full leather kayak gini, nggak ada kristal-kristalan karena kan itu tidak sporty. Ini leather terasa sporty dengan stitching-stitching seperti ini ya, bagus. Ada emboss M. Dan di sini pun ada di sebelah tombol park ada tombol untuk mengatur keagresifan dari transmisinya. Ada 3 settingan yang bisa kalian pilih: agresif, sangat agresif, dan rest in peace AMG. Iya, jadi kalian bisa atur transmisinya sesuai dengan keinginan kalian. Di bagian kanannya ada tombol untuk matiin traction control, ada tombol kamera yang kalau kita pencet bakal ngasih lihat kamera belakang. Tapi kamera ini memang sudah 360 ya. Kalau kita masukin ke gigi mundur, nah akan terlihat kamera seperti ini, termasuk ada sistem yang bird's eye view yang bisa kalian pilih-pilih putar-putar di sini. Lihat dari sudut samping sini, bisa kalian lihat sudut samping sini, bisa gitu ya. Dan di sini pun ada sistem parking assistant dan reversing assistant. Ada untuk matiin auto start stop, ada untuk
Nah, ini beberapa lagi. Ada M mode. Kalau kita pencet, ini driving mode. Jadi driving mode di mobil ini itu ada 3, cukup sederhana ya. Ada road. Jadi ini mode awalnya itu road. Ya, mode biasa intinya ya. Ada mode sport. Nah, ini mode yang lebih hardcore. Tapi kalau kalian pengen lebih hardcore lagi, kalian tahan tombolnya, track. Iya, kalau kalian udah masuk ke mode track, tinggal konfirmasi lagi di sini. Maka ini langsung displaynya berubah semua jadi track mode dan segala macam kayak safety system gitu-gitu segala macam deactivate supaya kalian bisa fully ngerasain gimana rasanya naik M4 yang lebih raw. Ini ada tombol setup, gini-gini untuk kayak mesin, suspensi, kemudi, rem, ini semua kayak M traction controller. Kalian pengen configure berapa macam di sini, mau kalian kayak tambahin kurangin sendiri, itu bisa semua gitu. Jadi benar-benar bisa di tailor made sesuai dengan yang kalian mau. Termasuk ada tombol untuk active exhaust dan auto hold di bagian belakangnya. Ini joknya juga terlihat memang sangat keren karena ini menjadi salah satu pembeda utama di bagian interiornya dibanding dengan 430i gitu ya. Kulit perforated, ada bahan kayak alcantaranya juga di bagian samping-samping sini. Dan ini sendiri kalian bisa pilih. Jadi warnanya itu ada beberapa. Ada yang Silverstone seperti ini, ada juga yang kayak yang di M3 ya, yang warnanya itu orange gitu, yang lebih ngejreng lagi. Tapi kalau kalian pengen kalem, yang full black pun ada. Tapi yang favorit kami adalah seperti interior yang biasa kelihatan di press fotonya yang individual package. Jadi dia biru dengan kombinasi kuning. Itu epic banget sih warnanya sih. Benar-benar kerasa apa ya, lebih kerasa aura racingnya gitu. Walaupun gak merah gitu kan biru, tapi lebih kerasa mobil yang racing gitu, seperti itu. Seatbelt udah ada M lining di bagian sini tentunya. Dan pengaturan jok pun tentu sudah lengkap semua. Udah bisa reclining, udah bisa sliding, dan udah bisa seat height adjuster. Termasuk, walaupun ini bucket sport seats, tapi bagian headrestnya itu bisa dinaik turunin. Seperti ini. Jadi tetap terasa configurable gitu. Misalnya kalian tinggi kayak Alex gitu, tetap bisa naikin ini dan terasa enak. Dan juga selain itu, kalian lihat di sini kan ada emboss kayak logo M4 gitu di sini ya. Ini kalau gue nyalain lampu, ini nyala logo M4-nya. Begitupun sama yang di M3 gitu ya. Jadi kalau kalian baru datang ke mobil kalian, kalian unlock selain ada welcome animation, ini pun nyala untuk menyambut kalian di interior ya. Jadi M4 gitu supaya orang nggak salah lagi. Tentunya sudah M steering wheel di sini. Di sini pun sudah penuh dengan kekarbonan yang terlihat sangat-sangat ekstensif. Setirnya memang masih manual, tapi dia at least sudah bisa tilt dan sudah bisa teleskopik yang sangat jauh. Jadi pengaturan pun bisa diatur dengan sangat baik. Untuk di kiri itu ada cruise control, di kanan ada untuk audio control dan untuk MID, dan di sini ada beberapa controls yang berhubungannya sama M. Contohnya di belakang ada paddle shift, yang paddle shift pun karbon gitu ya. Jadi terasa sangat high quality. Termasuk di sini ada tombol M1 dan M2. Iya, jadi kalau kalian di mobil ini udah configure M mode kalian bisa set preset kalian di M1 dan M2. Jadi misalnya M1 ini drift mode gitu ya, itu bisa. M2 ini misalnya kalian lebih ke drag mode gitu, ini bisa gitu. Jadi kalian set semuanya sesuai dengan preferensi kalian. Speedometernya juga terlihat berbeda dengan kebanyakan BMW yang biasa, yang non M. Karena yang biasa kan kita sering komenin kalau itu tuh kayak agak boring ya, karena nggak bisa terlalu di customize gitu. Tapi yang di sini tuh udah kalian bisa ganti modenya pada saat ini masuk ke M mode yang sport contohnya. Ini bakal langsung berubah menjadi kayak display ala supercar gitu ya, yang serba vertikal. Dan ini pun di kiri dan kanannya bisa kalian preset. Yang di kirinya ada G-force meter, yang di kanannya bisa scroll via di sini. Contohnya ada kayak ampere meter, total time elapsed, temperatur ban, temperatur mesin, boost gauge, termasuk ngelihat settingan kalian kayak sport plus, suspensinya itu lagi di sport plus. Speedometer sendiri itu all the way sampai 330 km per jam, yang artinya ini sangat-sangat racing. Jos banget lah, nggak sabar pengen nyobain mobil ini beneran di jalan. Pastinya sangat beringas dan brutal banget. Ke kanan ada tombol untuk lampuan yang sudah auto, jadi kalian nggak perlu sentuh lagi. Ke atas ada kayak dome light yang bentuknya kayak BMW Wing yang kayak red carpet gitu di sini. Dan termasuk di sini pun ada dua buah sun visor yang dua-duanya udah ada lampunya, sudah LED semua. Nah, untuk masuk ke baris kedua dari BMW The New M4, kalian cukup ada tuas fisik di bagian belakang pundak joknya ini ya.
kalian tarik, terus kalian langsung dorong ke depan, maka dia udah one touch tilt sekaligus slide ke depan gitu ya secara otomatis, yang bikin akses ke belakang jadi jauh lebih mudah. Dan karena pintu ini panjang banget, ngebantu sih akses ke belakangnya jadi sedikit lebih mudah gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi begitu tuh guys, rasa duduk di baris kedua dari BMW M4 tahun 2021. Dan di sini, untuk posisi mengemudi gue tingginya 170 cm, masih ada ruangan kurang lebih 3 jari lah. Ya, dibilang gede banget juga enggak sih, tapi ya ini masih lebih dari cukup untuk naruh orang dewasa. Headroom agak kecil karena sloping roofline, tapi lagi-lagi gue masih nyisa kurang lebih sekitar 1 jarian lah. Jadi ya masih cukup oke. Kalau bisa kalian pengen turunin bagian tengah, bisa. Bukan fungsinya untuk armrest sih, untuk kayak pass through dari bagian belakang gitu ya. Tapi kalau kalian pengen jadiin armrest juga sebenarnya juga bisa gitu, walaupun ini sebenarnya agak nggak proper. Di belakang sini ada ISOFIX tethering point untuk kalian bawa child seat. Di tengah sini ada lubang AC. Di bawahnya ada kontrol untuk AC yang udah automatic climate juga, dan ada zonanya tersendiri, dan juga ada 2 buah charging port. Jadi begitu aja. Dan bicara soal cargo space, memang si M4 ini adalah coupe yang ukuran itu nggak kecil-kecil amat gitu ya. Jadi kalian masih bisa pakai cargo space ini untuk bawa barang-barang kalian, contohnya golfing gitu ya, atau liburan track day gitu. Pertama-tama bukanya ada tombol di sini, atau kalian juga bisa buka via remote. Dan ini pun sudah power tailgate. Iya, jadi udah oke banget. Ini kalau kalian lihat ruangannya surprisingly cukup gede loh. Kalau kalian pengen masukin contohnya koper medium di sini 4, itu masih masuk. Termasuk di bagian samping-samping sini ada open storage yang ada netnya pun bisa kalian naikin seperti ini. Kalau kalian butuh ruangan lebih besar, bisa buka jok baris keduanya dengan cara ada tuas di bagian sini. Kalian tinggal tarik, latchnya udah kebuka. Walaupun memang ini harus didorong, jadi nggak bisa tarik langsung gitu. Harus kalian dorong dari dalam, dan ini agak annoying sebenarnya. Ini bisa menjadi sebuah passageway yang cukup besar. Kalian bisa bawa item panjang sampai depan, sehingga praktikalitas dari sebuah M4 itu sesuai dengan kata-kata orang-orang di luar sana. Ini mobil nggak hanya brutal, nggak hanya sangat-sangat bengis, tapi juga masih bisa dipakai seharian dan masih bisa dipakai untuk weekend car yang sangat proper. Walaupun ia keren, kencang, dan idaman para pria muda, namun karena mobil ini kontroversial, pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 hal kami temukan di BMW M4 Competition. Gua udah sama sekali nggak ada masalah dengan grill vertical kit ini terbaru dari BMW. Karena pertama gua udah terbiasa, kedua setelah lihat langsung, ternyata lebih keren dibandingkan lihat di foto gitu ya. Tapi ada satu hal yang gue sayangkan dari si M3 dan M4 terbaru ini, yaitu peletakan kamera depannya. Iya, kalian bisa lihat kamera depannya itu diletakkan di bagian sini. Jadi di antara grill, dan dia bulat hitam seperti tompel kayak gini. Gue menyayangkan banget. Emang gue yakin transmisi super canggih M Performance ini bisa shifting jauh lebih cepat dibandingkan dengan tangan manusia biasa gitu ya. Tapi yang namanya mobil kayak begini, gue yakin pasti di luar sana banyak banget orang yang prefer manual transmission gitu. Dan di luar sana memang ada M3 dan M4 yang manual transmission, tapi sayangnya di Indonesia itu tidak dimasukkan. Jadi semua M4 dan M3 di Indonesia itu bertransmisi otomatis seperti ini gitu ya. Jadi no manual option. Tadi di samping gue udah bilang kalau dia ada semacam fender vent dengan badging M3 Competition dan M4 Competition yang bikin sampingnya terkesan sangat agresif. Tapi kalau kalian telaah nih dalam vent ini gitu ya, di sini gitu, ini nggak bolong. Alhasil ini adalah fake vents. Iya, menurut gua kalau di mobil kayak M package gitu ya, atau performance look gitu, it's still okay. Tapi in the real M3 and M4 yang asli, why fake vent in the real M4? Namun tenang, karena grill besar kontroversialnya ternyata terlihat cukup ganteng di aslinya dan punya banyak hal menarik pula. Karena itu inilah 3 interesting kami temukan di BMW M4 Competition. M3 dan M4 Competition generasi ke-6 tahun 2021 ini merupakan mobil M Performance pertama di Indonesia yang sudah dilengkapi dengan remote engine start. Iya, jadi kalau kalian lagi ngafe, pengen panasin mobil, kalian nggak perlu tuh jalan-jalan ke mobil kayak plebeians gitu. Kalian tinggal point at the car, terus kalian pencet logo BMW ini 3 kali. 1, 2, 3. Dia akan berkedip. Dan kalian bisa langsung menyombongkan suara M4 kalian ke seluruh orang di kafe sambil nyeruput teh. Kayak gitu kan. Menu M. Iya, menu M ini kita bisa klik. Dan ini ada konfigurasi M1, konfigurasi M2. Nah ini jadi
koresponding ke tombol-tombol yang di sini ya. Yang di steering wheel nih ada M1, M2. Kalian bisa set di sini kayak misalnya kalian pengen pilih M1 itu mesinnya apa, transmisinya apa, suspensinya apa, kemudinya apa, remnya apa, DSC-nya apa, traction controlnya berapa, start stopnya gimana, sound control gimana. Dan gak cuman itu, head up display di sini ada. Bisa kalian atur-atur juga. Instrument cluster bisa kalian atur pindah ke mode M, langsung jadi seperti itu. Dan juga tentunya hal yang paling menarik dari ini adalah M Drift Analyzer. Jadi apa itu M Drift Analyzer? Ini tuh bisa ngitung kayak drift terbaik kalian gimana, berapa lama, drift distance-nya gimana, cornering angle-nya gimana gitu, kayak traction control bisa diatur berapa, terus kayak ada kayak jarak setelah driftnya gimana, setiap driftnya gimana, jarak tempuh total, performance mid, kondisi understeer, gini-gini. Ini semua bisa langsung dihitung ya sama dia, kayak mulai proses drift. Ini udah jalan nih. Jadi kalau gue ngedrift di dealer, dia bakal ngitung ini semua. What a boys toys gitu. Tadi kan gue udah bilang kalau di Indonesia yang dijual oleh BMW Indonesia adalah M3 dan M4 Competition. Tapi kalau kalian itu merasa belum cukup, ada juga trim yang lebih atas lagi, namanya M3 dan M4 Competition Individual. Iya, jadi kalau yang trim individual itu bakal dapat carbon package yang lebih gila lagi, kayak diffuser belakang ini karbon segala macam, di interior bucket seatnya belakangnya tuh jadi karbon gitu-gitu ya. Jadi lebih hardcore lagi gitu. Dan yes, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression gue mengenai si BMW All New M4 Competition tahun 2021. Dan mobil ini BMW tuh pengen nunjukin kalau di Indonesia itu adalah market yang sangat besar. Makanya M4 dan M3 terbaru itu dimasukin dengan sangat gercep dan cepet banget gitu. Padahal di luar kan belum lama launching yang ini. Desain radikalnya setelah lihat langsung itu ternyata tidak se-garish pas kalian lihat di foto. M3 dan M4 itu ditawarkan dengan dua varian. Ada yang competition biasa dan ada yang competition individual. Untuk harga jual sendiri di Indonesia untuk yang M4 competition itu seharga 2.119.000.000 off the road Jakarta. Sedangkan untuk yang versi competition individual dilepas dengan harga 2.659.000.000 off the road Jakarta. Dan konon katanya pemesanan bludak. Iya, karena kan kenapa? Kalau kalian bandingin dengan M5 competition 5 miliaran gitu kan. Jadi dapat dua ini gitu kan. Jadi terkesan langsung seperti model yang bargain dan ini lebih baru gitu kan. Gak heran 40 unit untuk batch pertama itu udah ludes terjual semua gitu. Bahkan pemesanan untuk tahun depan itu sudah ada yang register dari sekarang. Hebat ya orang-orang Indonesia ya. Lagi pandemi beli mobil 2M-an no problem, no worries. Mobil ini laris manis. Jadi congratulations untuk BMW. Dan tentunya kita pengen kasih special thank you dan shout out ke Mas Mail yang udah ngasih gue kesempatan untuk ngulas si BMW M4 dan M3 competition terbaru ini di BMW Eurocars yang lokasinya ada di Kebonjeruk. Thank you banget Bro Mail. Dan tentunya thank you banget ke kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami Laras Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami Laras_aja sebelah sini. Supaya kalian bisa selalu up to date dengan review mobil yang kita lakukan, jokes-jokes otomotif, dan tentunya informasi mengenai otomotif yang ada di Indonesia. Sekian aja untuk si BMW M4 Competition terbaru ini. Abis ini kita akan lanjut ke BMW M3 Competition. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.